lihat ada 3 hal penting yang menyebabkan adanya kenaikan harga beras. Yang pertama memang karena musiman. Pada panen kedua, biasanya panen raya kedua maksud saya, itu terjadi kenaikan harga gabah. Kenapa harga gabahnya naik? Biasanya karena memang kualitasnya lebih baik dan akhirnya nanti akan berpengaruh terhadap harga beras itu sendiri. Nah, yang musiman ini juga pada setelah panen kedua itu memang panennya cenderung terus turun sampai kepada nanti panen raya yang pertama tahun depan. Nah, disitulah biasanya terjadi pergerakan harga yang tentunya tadi harus pemerintah memang melakukan kegiatan untuk menjaga itu. Yang kedua, sebenarnya juga kenaikan itu kan terjadi mulai bulan Agustus yang lalu dan ini memang tidak biasa. Agustus sudah naik itu tidak biasa. Kenapa? Karena memang dipicu oleh kebijakan pemerintah itu sendiri. Yaitu yang pertama kebijakan pemerintah adanya BPNT yang bersamaan dan kebetulan BPNT ini tidak keluarnya melalui satu pintu. Harapan kami sebenarnya kalau bisa melalui satu pintu, sehingga betul-betul harga dan kualitas sumber beras itu bisa terkontrol dengan baik. Misalnya melalui BUMN atau BUMD yang ada. Kemudian kebijakan pemerintah yang kedua yang juga mendorong tentunya adanya kenaikan BBM. Dan ini nanti akan pasti menuju kepada keseimbangan harga baru. Nah, kenaikan harga BBM pasti berpengaruh terhadap biaya-biaya yang keluar. Yang kebijakan pemerintah berikutnya lagi, yang September yang lalu, pemerintah mengeluarkan kebijakan kenaikan harga beli pemerintah. Yaitu waktunya menurut saya ini tidak tepat. Pada saat produksinya sedang mulai turun, justru pemerintah membeli dengan harga baru. Otomatis dengan harga yang naik Rp500 dari 8.300 menjadi 8.800, itu otomatis akan menaikkan harga. Nah, kebijakan pemerintah yang lain tentunya kesiapan pemerintah itu sendiri. Faktor ketiga yang penting yaitu faktor teknis. Tadi sudah disinggung kaitannya dengan rendemen, nampaknya tahun ini terjadi sedikit pengurangan. Meskipun menurut data yang ada, karena iklimnya juga bagus, tahun ini sebenarnya kualitas rendemennya turun karena masalah pupuk, tetapi dari luas panen dan luas tanam itu terjadi peningkatan. Mudah-mudahan juga masih tertutup tentunya dengan luas tanam dan luas panen yang terjadi itu. Jadi ada 3 hal penting tadi, faktor penting. Yang pertama memang musiman, yang kedua adalah kebijakan pemerintah itu sendiri, kemudian yang ketiga faktor teknis yang terjadi di Ibu Rina tadi lapangan. Pak Sutarto menyampaikan ada 3 faktor kurang lebih yang menyebabkan harga beras ini mengalami kenaikan. Kalau pantauan dari HKTI seperti apa? Kalau kami melihat ya, tadi sudah kita lihat juga tayangan, memang tren kenaikan harga beras sudah berlangsung sejak 2 bulan terakhir ya, Juli dan Agustus. Artinya sebelum BBM dinaikkan awal September juga harga beras memang sudah naik duluan. Nah, dari pantauan kami, sempat koordinasi dengan kawan-kawan di daerah, sejumlah pasar tradisional di berbagai provinsi memang terjadi tren kenaikan harga dan itu variatif ya antar provinsi. Contohnya aja kemarin tanggal 28 September harga beras di pasar tradisional sebagaimana di pusat harga itu kami melihat untuk beras kualitas bawah aja per kilonya di pasar tradisional bergerak antara 9.300. Nah, itu di Sulawesi Barat ya. Dan tertinggi itu di Kalimantan Tengah sekitar 13.400. Nah, di sini kita melihat memang tren kenaikan cukup bervariatif dari satu provinsi ke provinsi yang lain. Jadi tentunya di daerah-daerah sudah merasakan kenaikan-kenaikan dari beras ini.
Baik, kalau analisa dari HKTI, apakah 3 faktor tadi ini menjadi penyebab utama kenaikan harga beras begitu? Tapi tadi Anda sampaikan sebenarnya sudah terjadi sebelum kenaikan BBM. Betul. Baik, dan ini juga, kan berhubungan dengan pasokan ya di daerah-daerah, tetapi dengan kenaikan, di sini, perlihat pasokan relatif di daerah-daerah itu tidak terganggu, hanya saja memang dari, potensi yang tadi disebutkan dinamikanya seperti itu, akan menyebabkan produksi menurunnya di sentra produksi-produksi dan itu nantinya bisa saja terjadi, baik karena beberapa faktor yang tadi atau karena juga ada faktor-faktor yang lain seperti alih fungsi lahan, yang trennya terus naik, terus perubahan iklim, sulit dan mahalnya pupuk dan, memang sekarang ini kalau kita lihat ya usaha padi yang cukup, tidak menguntungkan dalam 3 tahun terakhir ini.